Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hari ini Allah berikan nikmat ya, sehat jasmani rohani kita, juga nikmat sempat ya, sehingga kita bisa sholat zuhur berjamaah adalah satu kenikmatan yang luar biasa, nikmat spiritual kita, nikmat jiwa kita. Dan nikmat ini kalau kadang terkurangi, kita kadang sok gelo gitu. Wah, biasanya iso sholat berjamaah kok tidak bisa, kadang sok gelo ya. Karena sudah sesering mungkin mendapatkan nikmat Allah, sehingga begitu ada qira, kemudian ada panggilan azan sudah siap-siap. Itu membuktikan bahwa kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ya. Kalau contoh makan ya sederhana ya. Tapi begitu kenikmatan batin ini yang kita ingin raih, maka persiapannya pun juga matang ya. Maka persiapan kita menuju Allah ketika sholat dimulai dari ya, bersih pakaian kita ya, kemudian kita wudhu dan sebagainya, itu kan menandakan bahwa kita ingin mendapatkan sebuah kenikmatan, sekaligus kita bisa bertemu dengan saudara kita ya, jamaah kita ya. Coba kalau kita sendiri di rumah gitu ya, tidak ada temannya itu ya suntuk, tidak nyaman. Tapi ketika begitu ke masjid, kemudian kita saling menyapa, senyum dan sebagainya adalah nikmat. Nah, itu. Untuk itu di siang hari ini saya sampaikan ya hadis arba'in yang ke-13 ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yaitu memasukkan hadis terkait dengan kesempurnaan iman seseorang. Saya bacakan hadisnya adalah An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an di khotimah Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Jadi ini adalah dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Khotim itu adalah pelayan ya, pelayan Rasulullah ya. Sungguh mulia orang yang menjadi pelayannya ya. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak dikatakan imannya itu sempurna gitu. Jadi dari salah seorang kamu kalian imannya tidak dikatakan sempurna hatta yuhibba, sehingga mencintai li akhihi, kepada saudaranya ya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sangat pendek tetapi mengamalkannya butuh perjuangan ya, butuh perjuangan ya. Hanya satu deret lah nih hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi simpel sekali hadisnya, tetapi coba nanti kita mengamalkannya itu ya, harus butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi seseorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya ya, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kita itu dengan berbagai cara supaya kita bisa mencintai diri kita, sampai kita pengen memuaskan misalkan dari sisi makanan, misalkan ya Pak, hari ini pengen makan martabak, boleh ya Pak kan gitu. Harus mencari itu bakso dan sebagainya.
karena seneng, nyenengke perutnya. Ya. Kalau ibu-ibu tuh nyenengke apa buka misalkan, kudu vesel kan gitu. Kan seperti itunya. Karena cinta kepada dirinya. Ya. Nah, dalam hadis ini juga nanti akan bagaimana cinta diri tadi juga bisa digunakan untuk mencintai orang lain gitu. Nah, maka ada beberapa kandungan hadis dari hadis yang sangat pendek ini. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan persatuan dan kasih sayang ini. Jadi iman tadi, ya, supaya iman kita sempurna itu di situ ada yang namanya persatuan dan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali dalam rangka ya menebar kasih sayang. Jadi orang Islam itu kalau salah satu untuk menyempurnakan imannya itu harus ada dalam dirinya sebuah kasih sayang yang dapat menyatukan antara satu dengan yang lain. Sehingga masyarakat tadi akan terbentuk dengan yang namanya kebahagiaan atau kebaikan dan kebahagiaan. Nah, kalau sama masing-masing satu masing-masing menyayangi kan berarti akan muncul harmonis. Kalau sudah harmonis maka akan baik. Kalau sudah baik maka dia akan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya mengandung bahwa mencintai kebaikan untuk saudaranya. Ya. Jadi kalau saudara kita itu memiliki kebaikan, kita tuh seneng gitu. Ya, gitu. Tapi sebaliknya juga, ya, juga membenci keburukan. Kalau saudara kita punya perilaku yang buruk, kita benci. Ya. Kita kan juga tidak seneng kalau kita punya perilaku buruk, tidak seneng gitu loh gitu. Jadi kalau orang lain itu punya kebaikan, kita seneng. Nah, begitu juga kalau orang lain itu punya keburukan, kita tidak senang karena kita tidak senang juga dengan keburukan gitu. Nah, ketika saudara kita itu punya misalkan sifat yang tidak baik, lupa, maka kita karena mencintai saudara tadi maka harus segera menasihati itu. Jadi tugas kita adalah menasihati gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita memenuhi haknya dan memaafkan gitu. Sebagaimana kita pun juga diperlakukan yang sama gitu kan. Di dalam riwayat lain itu adalah hakul muslim ala muslim situn. Jadi hak kewajiban muslim kepada muslim lain ada 6 ya. Di antara adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan atau juga raddus salam. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu kemudian assalamualaikum itu punya hak dijawab. Maka orang yang menjawab salam itu menjadi wajib, nah, karena dia punya hak untuk dijawab gitu. Jadi kita seneng ya. Coba salam kemudian tidak dijawab kan tidak seneng ya. Nah itulah. Tetapi ketika orang lain itu tadi memiliki keburukan ya segera kita ingatkan. Dan juga kita punya sifat maaf. Nah itu kan penting. Allah saja Maha Pengampun, memaafkan apalagi kita. Ya. Tapi kadang enggak gitu ya Pak. Terjadi kadang enggak gitu. Nah wis jengkel kayak ya. Nah wis jengkel kadang berhari-hari ya. Berhari-hari enggak tanya, enggak saling tegur sapa. Itu yang terjadi kadang. Maka kita kembali bahwa kita punya iman supaya iman kita meningkat. Ya ketika ada orang lain punya salah atau kita ya segera kita minta maaf gitu. Kemudian berikutnya dari hadis ini adalah ada nilai lebih dari seorang muslim itu. Apa nilainya adalah agar kebaikan dirinya itu dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tuh punya kebaikan, itu ikhlaslah kalau kebaikan tadi ditiru gitu loh. Orang ini kok suka apa ya? Suka silaturahim, suka memberi misalkan. Itu ketika orang lain niru kita seneng gitu masih gitu ya. Jadi luar biasa. Contoh misalkan ada orang innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku beri makan tuh hanya mengharap ridha Allah. Itu orang berbagi kok tidak pamrih apa-apa. Nah,
Sehingga ketika orang itu ngikut meniru perbuatan kita, itu adalah jadi nilai lebih. Nah, gitu maksudnya begitu, menjadi nilai lebih kita. Maka sungguh luar biasa. Ya kita sebenarnya tinggal copy paste. Tapi biasanya copy paste kebaikan susah, butuh perjuangan lagi. Ini nek copy paste buruk itu gampang gitu ya. Itu gampang. Nah, itu bedanya. Jadi kebaikan itu bisa ditiru, butuh prosesnya yang luar biasa. Tapi nek keburukan itu serasa nganggu belajar gitu. Ternyata begitu. Nah, maka ada satu hadis yang lain itu dari riwayat Tirmizi, cintailah suatu kebaikan untuk orang lain ya, sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu, niscaya menjadi muslim yang baik gitu. Ini saya ulang, ketika kebaikan kita ditiru oleh orang lain, maka kita menjadi nilai lebih keislaman kita. Nah, untuk itu dari pelajaran ini, hadis ini ada pelajaran lain, yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan gitu ya. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26 itu ada kalimat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan yang demikian itu maka berlomba-lombalah. Ini ayat sebelumnya itu ada menggambarkan innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang baik itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nah, nanti di surga itu banyak kenikmatan. Nah, di surga itu banyak kenikmatan, kebaikan, maka segera berlomba-lomba, maksudnya gitu, dalam menggapai itu. Nah, apa yang dilombakan adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya gitu. Nah, termasuk bagaimana kita mampu mencintai saudara kita tadi, sebuah sesuatu yang harus diperjuangkan, tidak mudah ya. Misalkan duit dulur jengkel kayak kan, kita apakah ikut jengkel atau sabar kan begitu ya. Nah, kemudian ada keimanan menciptakan masyarakat yang ya bersih dan berwibawa. Jadi kalau keimanan kita itu mantap, keimanan kita itu meningkat, maka masing-masing kok memiliki itu ya, masyarakat akan menjadi bersih dan berwibawa. Apa buktinya adalah membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang ingin berbuat baik, ya kita bantu ya, kita bantu supaya segera mendapatkan nilai tadi, kebaikan. Nah, sampai dicontohkan begini ya. Jadi mukmin itu dicontohkan ya di dalam kasih sayangnya itu seperti satu tubuh gitu ya. Jadi perumpamaan mukmin itu dalam kasih sayang itu gitu, seperti satu jasad, satu tubuh. Nah, apabila tubuh idastaka itu bahasanya sakit gitu, dari sebagian tubuh tadi, anggota tubuh kita itu, maka jadi demam, kemudian tidak bisa tidur gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ke tubuh kita ini ada yang sakit, mungkin bapak ibu yang sakit gigi dan sebagainya, sampai reso turulah gitu. Nah, kita tuh seperti itu. Kalau ada teman kita yang mungkin tidak nyaman, ya segera kita cari infonya kenapa dia, misalkan datang masjid ki nopo, oh ternyata sakit misalkan, sampai seperti itunya. Nah, untuk itu memang butuh perjuangan. Tadi saya matur di depan, tidak mudah ternyata untuk mengamalkan itu, tapi butuh proses sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan hadis ini ya. Jadi penutupannya adalah iman itu senantiasa bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan maksiat. Jadi kalau kita sering mentaati perintah Allah, maka insya Allah akan bisa membangun tadi yang namanya persaudaraan dan kasih sayang, sehingga antara satu dengan yang lain itu saling cinta mencintai dalam kebaikan. Saya kira itu Bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.